Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raul Cikal Satriani dan yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Amin Effendi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas hukum asuransi. Pengertian asuransi menurut Emi Pengaribuan menyatakan bahwa asuransi adalah pengganti risiko menjadi pilihan seseorang dengan alasan bahwa lebih ringan untuk mengambil risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada hanya satu orang saja, dan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan risiko itu pada satu perusahaan, di mana ia sendiri saja tidak mampu untuk menanggungnya. Dalam pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat menderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Lanjut, tujuan asuransi. Perlindungan finansial. Asuransi memberikan jaminan finansial kepada pemegang polis atau tertanggung untuk mengatasi kerugian atau biaya yang timbul akibat peristiwa yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, sakit, kerusakan properti, atau kematian. Dan di sini ada juga mengurangi ketidakpastian. Dengan membayar premi asuransi, seseorang dapat mengurangi ketidakpastian tentang kemungkinan terjadinya kejadian yang merugikan secara finansial. Manajemen risiko. Asuransi membantu individu atau perusahaan dalam mengelola risiko dengan membagi risiko ke banyak pihak. Perusahaan asuransi yang lebih mampu menanggungnya. Dan ada juga mendorong kepatuhan dan tanggung jawab. Asuransi seringkali mempengaruhi perilaku dan keputusan dengan mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan dan pengadilan risiko yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, pemulihan ekonomi. Dengan memberikan dana penggantian atau pemulihan, asuransi membantu mempercepat proses pemulihan dan pembangunan kembali. Dan selanjutnya ada fungsi asuransi perlindungan finansial. Fungsi yang paling mendasar dari asuransi adalah memberikan perlindungan finansial terhadap risiko atau kerugian atau kehilangan yang tidak dapat ditanggung sendiri oleh individu atau perusahaan. Dan ada manajemen risiko. Asuransi membantu dalam manajemen risiko dengan cara mengalihkan risiko dan individu atau perusahaan ke perusahaan asuransi yang lebih mampu menanggungnya secara finansial. Dan ada juga mengurangi ketidakpastian. Asuransi membantu mengurangi ketidakpastian atau kecemasan akan risiko dan dapat terjadi di masa depan, dan mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan. Asuransi seringkali mendorong individu atau perusahaan untuk mematuhi standar keselamatan yang lebih tinggi. Dan ada pemulihan ekonomi. Asuransi memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi setelah terjadinya bencana atau kejadian besar lainnya yang merusak. Dan yang terakhir, mengurangi beban sosial. Asuransi membantu mengurangi beban sosial yang dapat ditanggung oleh pemerintah atau masyarakat. Dan selanjutnya, sumber hukum asuransi. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1249 KMK 013 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara
pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan KMK RI No 1250 atau KMK 013 atau tahun 1988 tentang usaha asuransi jiwa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian yang diikuti dengan pelaksanaan bisnis asuransi, yaitu PP Nomor 73 Tahun 1992, yang dengan ini menghapus Kepres Nomor 40 Tahun 1988 tentang usaha di bidang asuransi kerugian, yang nantinya juga akan digantikan oleh PP Nomor 63 Tahun 1999, yang juga akan digantikan oleh PP Nomor 39 Tahun 2008. Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan diikuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 di bidang asuransi kerugian. Selanjutnya, perjanjian asuransi. Premi adalah pembayaran yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi sebagai pertukaran atas perlindungan yang diberikan. Besar premi biasanya ditentukan berdasarkan risiko yang diasuransikan dan kondisi individual tertanggung. Dan ada cakupan asuransi. Perjanjian asuransi menentukan jenis risiko atau peristiwa tertentu yang akan dijamin atau di-cover oleh perusahaan asuransi. Ini bisa mencakup berbagai hal seperti kesehatan, kecelakaan, kerugian, properti, atau kematian. Dan ada kewajiban perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi berkewajiban untuk membayar klaim yang sah sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi. Mereka juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai ketentuan polis kepada pemegang polis. Dan ada kewajiban tertanggung. Tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi secara tepat dan waktu untuk memberikan informasi yang akurat kepada perusahaan asuransi. Mereka juga berkewajiban untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk mengurangi risiko yang diasuransikan. Dan yang terakhir, ada ketentuan penyelesaian klaim. Perjanjian asuransi mencakup prosedur dan ketentuan yang harus diikuti oleh pemegang polis atau tertanggung saat mengajukan klaim. Ini meliputi waktu pengajuan klaim, bukti yang diperlukan, dan ada penyelesaian klaim yang mungkin melibatkan pembayaran uang tunai, perbaikan properti, atau layanan lainnya sesuai dengan jenis polis. Dan yang terakhir, ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang dirancang untuk memberikan pelindungan finansial kepada ahli waris atau keluarga dari seorang tertanggung. Jika tertanggung meninggal dunia, berikut di sini ada beberapa yang perlu dipahami tentang asuransi jiwa. Dan yang ke-1, ada perlindungan kematian. Dalam perlindungan kematian, produk asuransi jiwa memberikan pembayaran manfaat kepada ahli waris tertanggung jika tertanggung meninggal dunia selama masa perlindungan yang telah ditetapkan. Manfaat ini dapat membantu keluarga atau ahli waris untuk menggantikan pendapat yang hilang atau memenuhi kebutuhan finansial lainnya yang muncul setelah kematian tertanggung. Yang kedua, ada premi. Premi adalah jumlah uang yang harus dibayarkan secara berkala dalam bulanan, tahunan, dan lain-lain oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk mempertahankan polis asuransi jiwa tersebut aktif. Berdasarkan premi, biasanya bergantung pada faktor-faktor seperti usia dan kesehatan tertanggung, nilai manfaat yang diinginkan, dan jenis produk asuransi jiwa yang dipilih. Dan ada nilai tunai. Dalam beberapa produk asuransi jiwa,
dapat membangun nilai tunai atau nilai investasi yang dapat diakses oleh pemegang polis selama masa hidup tertanggung. Nilai tunai ini dapat digunakan untuk pinjaman atau penarikan dana dalam beberapa kondisi tertentu. Dan yang terakhir, ada klaim. Prosedur untuk mengajukan klaim asuransi jiwa harus dipahami dengan baik oleh ahli waris atau pemegang polis. Biasanya, klaim harus didukung oleh dokumen yang menunjukkan kematian tertanggung dan harus diajukan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.